Pernahkah Anda melihat tanaman yang tiba-tiba daunnya mengerut, bunganya gagal mekar, atau buahnya retak sebelum matang? Seolah ada sesuatu yang hilang. Unsur kecil tak terlihat yang menjadi kunci kehidupan mereka. Di balik tanah yang subur dan pupuk yang kita beri, tersembunyi satu elemen vital yang sering terlupakan. Dialah pahlawan senyap yang menjaga proses penting dalam tumbuhan, dari menguatkan sel-sel muda hingga memastikan nutrisi sampai ke ujung daun. Tanpanya, tanaman tak akan pernah mencapai potensi terbaiknya. Unsur hara ini kita kenal dengan nama boron. Boron bukan bagian dari pupuk utama, tak sepopuler nitrogen atau fosfor, tapi pengaruhnya luar biasa. Bayangkan ada supir tak terlihat yang mengantarkan makanan ke seluruh jaringan tanaman, atau arsitek rahasia yang membentuk struktur terkuat dari akar hingga buah. Unsur ini begitu kecil, tapi kekurangan sedikit saja bisa mengacaukan siklus hidup tanaman. Ingin mengenal unsur hara boron ini? Mari kita telusuri kisah si kecil yang berdampak besar, sang penjaga keseimbangan alam yang sering kita abaikan. Boron adalah unsur hara mikroesensial yang dibutuhkan tanaman meski dalam jumlah kecil. Terletak di posisi nomor 5 pada tabel periodik, boron secara alami terdapat di tanah, batuan, dan air. Unsur ini tidak dapat diproduksi oleh tanaman sendiri, sehingga ketersediaannya di tanah menjadi kunci utama pertumbuhan sehat. Boron berperan layaknya pengatur lalu lintas dalam proses biologis tanaman, mulai dari pembentukan dinding sel, transportasi gula, hingga reproduksi. Tanpa boron, tanaman akan mengalami gangguan struktural dan fisiologis, bahkan gagal menghasilkan buah atau biji yang sempurna. Secara ilmiah, boron bertindak sebagai perekat molekuler. Ia membentuk ikatan dengan pektin, senyawa penyusun dinding sel tanaman, sehingga membuat jaringan lebih kuat dan elastis. Boron juga memastikan kalsium dan gula terdistribusi merata ke seluruh bagian tanaman, termasuk ujung akar dan buah. Pada fase reproduksi, boron membantu pembentukan serbuk sari dan mencegah keguguran bunga. Contoh nyatanya, kekurangan boron pada tanaman stroberi menyebabkan buah pecah, sementara pada jagung, biji tidak berkembang sempurna. Inilah mengapa boron disebut sebagai nutrisi kualitas yang menentukan hasil panen. Sejarah boron dimulai ribuan tahun lalu. Bangsa Mesir kuno menggunakan mineral boron seperti boraks untuk mengawetkan mumi dan membersihkan logam. Namun, perannya dalam pertanian baru terungkap pada abad ke-19. Pada 1923, ilmuwan Amerika Catherine Warrington membuktikan bahwa boron adalah nutrisi esensial bagi tanaman setelah meneliti defisiensi pada kacang-kacangan. Sejak itu, pupuk boron mulai diadopsi secara global. Di Indonesia, penggunaan boron marak pada 1980-an seiring perkembangan perkebunan kelapa sawit dan buah tropis, di mana boron menjadi solusi masalah buah cacat dan produktivitas rendah. Hari ini, boron tetap menjadi unsur kritis dalam pertanian modern, menghubungkan sains kuno dengan inovasi masa kini. Pupuk boron sintetis umumnya hadir dalam bentuk senyawa anorganik yang mudah larut, dirancang untuk diserap cepat oleh tanaman. Bentuk paling populer adalah boraks, natrium tetraborat, dan asam borat. Boraks mengandung sekitar 11% boron, cocok diaplikasikan ke tanah sebagai pupuk dasar. Sedangkan asam borat, 17% boron, lebih sering digunakan untuk penyemprotan daun karena larut sempurna dalam air. Ada juga solubor, formulasi modern yang mengandung 20% boron dengan kelarutan tinggi, ideal untuk sistem irigasi atau hidroponik. Keunggulan pupuk sintetis ini adalah presisi dosis dan respons cepat, tetapi risiko kelebihan boron lebih tinggi jika penggunaannya tidak hati-hati. Selain sintetis, boron bisa diperoleh dari sumber organik seperti pupuk kandang, kompos, atau abu kayu, yang melepaskan boron secara bertahap seiring proses dekomposisi. Formulasi ini ramah lingkungan dan memperbaiki struktur tanah, meski kadar boronnya tidak sepresisi pupuk kimia. Untuk kebutuhan lebih terkontrol, ada pupuk granular boron berlapis polimer atau dicampur belerang, yang melepas boron perlahan sesuai kelembapan tanah. Formulasi ini cocok untuk tanaman musim panjang seperti kelapa sawit atau jagung, karena mengurangi risiko pencucian boron oleh hujan dan memastikan ketersediaannya selama fase kritis pertumbuhan. Perkembangan teknologi pertanian melahirkan formulasi boron yang lebih efisien, seperti boron terkelat, diikat senyawa organik seperti EDTA, untuk mencegah pengikatan oleh mineral tanah di lahan basah. Ada juga nanoboron, partikel berukuran nano yang meningkatkan penyerapan hingga 50% melalui stomata daun atau akar. Inovasi lain adalah pupuk campuran mikronutrien, di mana boron dikombinasikan dengan zinc atau kalsium untuk sinergi nutrisi.
Pemilihan formulasi ini tergantung kondisi tanah, jenis tanaman, dan iklim. Misalnya, di tanah berpasir yang mudah kehilangan boron, pupuk pelepasan lambat lebih direkomendasikan, sementara di perkebunan intensif, nanoboron bisa jadi solusi efektif. Gejala kekurangan boron pada tanaman mudah dikenali dari gangguan pertumbuhan di bagian jaringan muda, seperti pucuk, tunas, dan bunga. Daun baru muncul keriting, tebal, atau berbentuk sendok, sementara tulang daun menjadi rapuh seperti kaca. Pada fase reproduksi, bunga gagal berkembang menjadi buah, atau buah yang terbentuk pecah-pecah, seperti pada tomat dan stroberi, atau berlubang, pada sayuran seperti brokoli. Akar tanaman juga terdampak, pendek, bengkok, dan tidak mampu menembus tanah dalam. Uniknya, gejala ini sering disalahartikan sebagai serangan hama atau penyakit, padahal akar masalahnya adalah ketiadaan arsitek kecil yang mengatur kekokohan sel dan distribusi nutrisi. Boron ibarat nutrisi multitasking yang memengaruhi hampir semua fase pertumbuhan. Pertama, boron memperkuat dinding sel dengan membentuk ikatan pektin, layaknya semen yang merekatkan batu bata, sehingga jaringan tanaman tahan terhadap tekanan fisik dan patogen. Kedua, boron mengoptimalkan transportasi gula dan kalsium dari daun ke organ penyimpanan seperti buah dan akar. Tanpanya, buah menjadi kurang manis atau akar mudah busuk. Ketiga, boron vital untuk reproduksi. Ia merangsang pembentukan serbuk sari, meningkatkan viabilitas biji, dan mencegah keguguran bunga. Tak heran, tanaman yang cukup boron menghasilkan panen lebih seragam, tahan simpan, dan bernilai ekonomi tinggi. Aplikasi pupuk boron harus presisi karena kebutuhan tanaman sangat spesifik. Biasanya 2-4 kg per hektar untuk tanaman pangan, atau 50-100 bagian per juta untuk penyemprotan daun. Boron sintetis seperti boraks atau solubor cocok diaplikasikan lewat tanah, tabur, atau daun, semprot, terutama pada fase pra-pembungaan. Untuk kebun organik, pupuk kandang matang atau abu kayu bisa menjadi alternatif. Namun, hati-hati. Kelebihan boron bersifat toksik, ditandai daun menguning dari tepi dan akar menghitam. Pastikan pH tanah netral, 6,0 sampai 7,5 agar boron tersedia dan hindari aplikasi saat hujan deras untuk mencegah pencucian. Dengan teknik tepat, boron menjadi investasi kecil berbuah manis bagi produktivitas tanaman. Penggunaan boron harus dilakukan dengan presisi karena kelebihan sedikit saja bisa berakibat toksik. Gejala keracunan boron ditandai daun menguning di bagian tepi, kemudian menyebar ke tulang daun, disertai akar menghitam dan pertumbuhan terhambat. Hindari aplikasi boron secara berlebihan atau terlalu sering, misalnya dosis di atas 4 kg per hektar untuk tanaman pangan, atau lebih dari 150 bagian per juta untuk semprot daun. Boron juga mudah tercuci oleh hujan, sehingga aplikasi pada musim penghujan tanpa perlindungan mulsa atau teknik injeksi tanah bisa sia-sia. Selain itu, jangan mencampur pupuk boron dengan air ber-pH tinggi, lebih dari 8, atau pupuk mengandung kalsium karbonat, karena reaksi kimianya akan mengendapkan boron menjadi tak terserap tanaman. Boron tidak bisa diaplikasikan sembarangan tanpa mempertimbangkan jenis tanah dan pH. Di tanah asam, pH kurang dari 5,5, boron mudah terikat mineral tanah sehingga tidak tersedia untuk akar. Sebaliknya, di tanah basah, pH lebih besar dari 7,5. Boron justru terlalu mudah larut dan berisiko meracuni tanaman. Hindari menggunakan pupuk boron pelepasan cepat seperti boraks di tanah berpasir yang mudah kehilangan nutrisi. Pilih formulasi pelepasan lambat atau boron terkelat. Jangan pula mengaplikasikan boron bersamaan dengan pupuk fosfat tinggi, karena fosfat dan boron saling bersaing diserap akar. Solusinya, selalu uji tanah sebelum aplikasi, netralkan pH mendekati 6,5, dan pilih formulasi pupuk boron yang sesuai karakteristik lahan. Ingat, boron bukan obat serbaguna, melainkan nutrisi yang perlu dikelola dengan ilmu tepat. Boron, si kecil penjaga keseimbangan tanaman, telah membuktikan bahwa ukuran bukanlah segalanya. Dari memperkuat sel-sel muda hingga menjamin buah sempurna, perannya tak tergantikan, seperti arsitek tak terlihat yang bekerja di balik layar. Namun, kehebatannya hanya bisa bersinar jika kita bijak, dosis tepat, formulasi sesuai, dan pemahaman akan kebutuhan tanah. Sejarah panjang boron, dari pengawet mumi Mesir hingga pupuk modern nanoteknologi, mengajarkan satu hal, sains dan alam adalah mitra sejati. Mari kita rawat tanah, kelola nutrisi dengan cermat, dan beri tanaman sentuhan boron yang tepat. Karena di tangan kita, unsur mikro ini bisa menjadi kunci menuju panen melimpah, sehat, dan berkelanjutan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hijau.